Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati qaddasallahu sirrah, yaitu kitab Tajul Asrar. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di subuh ini adalah pertemuan yang ketiga untuk kajian kitab untuk kajian kitab Tajul Asrar. Pertemuan yang terakhir satu pekan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang latar belakang penulisan kitab Tajul Asrar atau alasan yang mendasari sehingga Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian menulis kitab ini, yang pada intinya adalah beliau diminta oleh murid-murid beliau untuk menuliskan satu kitab sebagai panduan dalam menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pengantar kitab tersebut beliau menuliskan, summa ba'dal istikharati marratin hasalali al-iznu fi dzalika fakatabtuhu wa qultu hadhihi risalatun latifatun wa nubzatun zarifatun sammainaha bitajil asrari fi tahqiqi masyrabil arifin min ahlil istifsar, wa narju minallahi ta'ala ay yanfa'a biha at-talibu as-sadiqu wa yatasarrafu biha ar-raghibu al-haziqu radhiyallahu ta'ala anhu wa anna amin. Kemudian setelah melakukan istikharah berkali-kali, maka saya kemudian mendapatkan izin untuk menulis kitab ini. Maka saya kemudian menuliskannya dan saya berkata, ini adalah satu risalah. Ini adalah satu risalah yang lembut, yang halus, yang ringkas dan cerdas, yang kami namakan dengan Tajul Asrar fi tahqiqi masyrabil arifin min ahlil istifsar.
Kami memohon kepada Allah Ta'ala agar para pencari Tuhan yang jujur, ya, at-talib as-shadiq, bisa mengambil manfaat darinya. Dan semoga orang-orang yang punya keinginan, yang disertai rasa cinta untuk menuju kepada Tuhannya, dan yang memiliki kecerdasan mendapatkan kemuliaan dengannya, semoga Allah meridainya dan meridai kita semua. Amin. Jadi Syekh Yusuf Al-Maqassari Tajul Khalwati qaddasallahu sirra, sebelum menulis kitab ini beristihara beberapa kali. Lalu setelah itu Allah memberikan kemudahan kepadanya. Kemudahan itulah tanda adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menulis risalah yang ringkas sambil berdoa kepada Allah. Yang pertama, mudah-mudahan at-talib, para penuntut ilmu, terutama ilmu tentang Allah yang jujur. Jadi penekanan kepada kita semua bahwa dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT dituntut bukan hanya keikhlasan tapi juga kejujuran. Kalau ikhlas berkaitan dengan orang lain, orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan satu amal kebaikan tanpa mengharapkan pujian dan penghargaan dari manusia. Itu orang yang ikhlas. Sementara orang yang jujur adalah orang yang tidak terpesona dengan amalnya sendiri. Karena bisa jadi ada seseorang dia tidak mengharapkan pujian dan mengharapkan penghargaan dari manusia, tapi sayangnya dia terpesona dengan amalnya sendiri. Itu artinya dia tidak jujur dalam beramal. Misalnya sholat, Pak. Orang yang tidak ikhlas adalah orang yang ria ketika dia sholat karena mengharapkan pujian orang lain. Sementara orang yang jujur adalah orang yang tidak ujub, yang tidak terpesona dengan amalnya. Ada orang salat, dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain, akan tetapi dia terpesona dengan amalnya sendiri. Dia merasa telah khusyuk di dalam salatnya tersebut. Nah, itu orang yang tidak jujur. Kemudian boleh juga berdoa kepada Allah SWT agar ragib, orang yang punya keinginan didasari oleh rasa cinta kepada Allah SWT. Karena itu di Al-Quran disebutkan wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau punya raghbah, ya, punya pengharapan, punya keinginan yang didasari oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertemuan kita yang terakhir. Baik, saya lanjutkan pembacaan kitab Tajul Asrar ini. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa nashra'ul ana fil kalami fi hadzal marami. I'lam ya akhi fillahi wa rafiqi ila Allahi fil batini waz zahiri bi mafakhiril ulumi wa ulumil mafakhiri annahu yambaghi lil waliyil aqili wal arifil kamili ay ya'rifa wa yatayaqqana anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'ahu haitsu kana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam afdalu imanil mar'i billahi ta'ala ay ya'lama anna Allah ta'ala ma'ahu haitsu qana wa liqaulihi ta'ala ta'liman lana wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa ya'rifu wa yatayaqqana aidan annahu subhanahu wa ta'ala muhitun bil asya'i kulliha liqaulihi ta'ala ta'liman lana liqaulihi ta'ala ta'liman lana wa huwa bikulli syai'in muhit wa liqaulihi ta'ala wa kana Allahu bikulli syai'in muhita wa qaulihi wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Kemudian Syekh Yusuf Al-Maqassari berkata, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya,
dan ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Kemudian kita mulai sekarang membicarakan tentang tujuan ini. Ketahuilah, wahai saudaraku karena Allah, wahai orang yang menemaniku dalam perjalanan menuju kepada Allah, baik secara batin maupun secara zahir. Jadi Syekh Yusuf karena sifat tawaduknya, beliau menyapa murid-muridnya dengan panggilan apa? Akhi fillahi, saudaraku karena Allah. Beliau juga menyapa dengan panggilan Rafiqi ilallah, yang menemaniku dalam perjalanan menuju kepada Allah. Jadi dalam suluk perjalanan menuju kepada Allah SWT menjadi satu kemestian ada mursyid, ada guru ruhani yang bersifat khusus yang menuntun kita, dan juga ada suhbah, ada yang menemani dalam perjalanan tersebut. Itulah Rafiq ilallah, baik itu secara batin maupun secara zahir, dalam ilmu-ilmu yang luar biasa, ilmu-ilmu yang istimewa ini. Nah, kata beliau, ketahuilah seyogyanya setiap wali Allah yang berakal dan setiap arif, orang yang mengenal Tuhannya yang sempurna, dia harus mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya dimanapun ia berada. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu imanil mar'i, seutama-utama iman seseorang, billahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayya'lama, dia harus mengetahui annallaha ta'ala ma'ahu haitsu kana, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya dimanapun ia berada. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberitahuan bagi kita semua, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia harus mengetahui juga dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya sebagai pemberitahuan bagi kita semua. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang keempat. Allah SWT berfirman, innahu bikulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan wa huwa bikulli syai'in muhit, Allah SWT meliputi segala sesuatu. Fussilat, surah Fussilat. Kemudian Allah SWT berfirman, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, surah An-Nisa ayat 126. Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan juga pada firman Allah di surah At-Talaq, Allah SWT berfirman, wa qad ahata bikulli syai'in ilma, ayat 12. Allah itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ada dua hal yang ditegaskan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari dalam bagian awal kitab ini. Yang pertama tentang ma'iyah Allah, ma'iyah Allah. Yang kedua tentang ihata. Ma'iyah itu artinya kebersamaan Allah, sementara ihata artinya meliputi. Jadi hadis yang dinukil tadi menegaskan annallaha ta'ala ma'ahu haitsu kana, Allah itu bersama dengan hambanya dimanapun dia berada. Dan seorang hamba yang mengetahui dan meyakini itu, itulah orang yang terbaik amalnya. Kemudian beliau menukilkan surah Al-Hadid ayat keempat, ya, Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Di dalam Al-Quran kalau kita baca semua ayat tentang ma'iyah, maka semua menyatakan Allah yang bersama dengan hamba. Tidak ada yang sebaliknya. Tidak ada satupun ayat misalnya yang menyebut hamba bersama dengan Allah. Yang ada itu Allah bersama dengan hambanya.
Jadi ma'iyah itu sifatnya Allah, bukan sifat manusia, tapi sifat Allah SWT. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyatakan kepada kaumnya ketika kaumnya merasa cemas karena merasa akan bisa terkejar oleh Fir'aun dan pengikutnya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam menenangkan mereka? Kalla inna ma'iya rabbi. Jangan khawatir, inna ma'iyah, sesungguhnya bersama saya Rabbi, Tuhanku. Jadi Tuhanku bersama saya. Beliau tidak mengatakan jangan khawatir, saya bersama Tuhan. Beliau katakan Tuhan bersama saya. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika menenangkan Abu Bakar As-Siddiq yang juga merasa cemas bahwa orang-orang kafir Quraisy akan menemukan mereka berdua ketika berada di dalam goa. Apa kata Rasulullah SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Beliau tidak mengatakan jangan sedih, kita bersama Allah. Tapi yang beliau ucapkan adalah innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Semua ayat ma'iyah kita baca di dalam Al-Quran bahwa sifat ma'iyah itu sifatnya Allah, bukan sifat hamba. Jadi tidak pernah disebut si A, seorang hamba bersama dengan Tuhannya. Karena kalau dinyatakan seperti itu artinya isbatul makan Allah, menetapkan tempat kepada Allah. Lalu hamba bersama dengan Tuhannya di tempat itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala munazzahun anil makani. Allah itu suci dari tempat. Ya, makhluk yang bertempat. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hambanya itu. Nanti akan diuraikan apa makna ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga meliputi beberapa ayat yang dinukil tadi. Di antaranya innahu bikulli syai'in muhit, surah Fussilat. Kemudian juga di surah An-Nisa, wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, di surah At-Talaq diberikan keterangan wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi ihata juga sifatnya Allah, yang meliputi itu Allah. Allah yang meliputi segala sesuatu. Seperti apa makna kebersamaan tersebut? Sebelum saya lanjutkan pembacaannya, kalau orang awam memahami yang dimaksud dengan si A bersama dengan si B misalnya. Nah, ini botol Pak, botol. Di sini gelas. Ini kita katakan bersama. Nah, ini kita pahami bersama. Ya, seperti misalnya ada dua mic di sana itu. Nah, mic pertama, mic kedua itu bersama di sini. Atau seandainya ada yang duduk di sebelah saya, itu namanya bersama. Itu yang dipahami secara awam. Tapi apakah makna itu yang dimaksud ketika dinyatakan bahwa Allah bersama dengan hamba-hambanya? Jawabannya bukan. Jadi bukan kebersamaan seperti itu dimaksud. Nah, saya bacakan penjelasan dari Syekh Yusuf Al-Maqassari. Fa amma ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala fayakunu zalika kama'iyatir ruhi ma'a jasadihi au kama'iyatil fa'il ma'a af'alihi wa yukalu fi hadhil ma'iyati ma'iyatul ihatah al-ma'lum al-mafhumu biha indal arif al-kamil la kama'iyati ahadis syai'aini ma'as syai'il akhar al-ma'lum indan nasi jami'an. Wa amma ihatatuhu subhanahu wa ta'ala bil kulli wa yakunu kadzalika ka ihatatil mausufi bi awsafihi au ka ihatatil malsumi bi lawazimihi wa yuqalu fi hadhihi al ihatati ihatatul ma'iyyah al ma'lum al mafhum aidan indal arifil kamil la ka ihatati ahadis syai'aini al ma'lumu biha aidan indan nasi jami'an fafham wa ta'ammal. Kata beliau, adapun yang dimaksud dengan ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala
Sekali lagi, ma'iyah itu sifat Allah, bukan sifat hamba. Adapun yang dimaksud dengan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, maka itu seperti ma'iyah ruh dengan jasad. Ini ruh bersama dengan jasad. Dan atau seperti ma'iyah antara pelaku perbuatan dengan perbuatannya. Maka ini dinamakan dengan ma'iyah ihata. Dan ini difahami oleh orang yang arif, yang sempurna. Bukan seperti ma'iyah satu dari dua benda yang bersama dengan benda yang lain yang dipahami oleh manusia secara umum. Seperti yang saya contohkan tadi, ma'iyah yang dimaksud bukan seperti bersamanya antara gelas dengan botol ini, bukan ma'iyah seperti itu. Tapi ma'iyah yang dimaksud seperti bersamanya ruh dengan jasad kita. Ruh dengan jasad ini bersama-sama. Tidak seperti antara botol dengan gelas itu. Atau seperti pelaku perbuatan dengan perbuatannya. Misalnya mohon maaf, ketika saya berbicara, maka saya bersama dengan bicara saya, Pak. Tidak bisa dipisahkan itu saya dengan bicara saya. Ketika saya gerakkan tangan, maka saya bersama dengan gerakan tangan tersebut. Tidak terpisah antara saya dengan gerakan tangan. Ketika misalnya saya duduk, maka tidak terpisah antara saya dengan duduk saya. Itulah yang dimaksud dengan ma'iyahnya Allah SWT dengan hambanya, perumpamaannya. Tentu walillahil masalul a'la. Jadi jangan dipahami ada dua benda yang terpisah kemudian sama-sama. Tapi ma'iyah itu adalah ma'iyah yang bersifat ihata, bersama dan sekaligus meliputi. Sebagaimana pelaku perbuatan dengan perbuatannya, dia bersama-sama dan sekaligus meliputinya. Ya, sebagaimana ruh dengan jasad kita, dia bersama dan sekaligus meliputinya. Jadi ruh kita ini meliputi seluruh tubuh dan pengaruhnya bisa dirasakan pada seluruh bagian-bagian tubuh kita sampai ke ujung jari jemari. Pengaruhnya bisa kita rasakan. Nah, begitu juga lah yang dimaksud dengan ihata itu meliputi. Meliputi yang dimaksud yaitu antara yang disifati dengan sifat-sifatnya. Seperti gelas ini, kita tidak bisa pisahkan antara gelas ini dengan putihnya. Kita tidak bisa pisahkan antara gelas ini dengan kerasnya dan sifat-sifat yang lainnya. Maka putih itu meliputi keseluruhan gelas ini, keras itu meliputi keseluruhan gelas ini, transparan meliputi keseluruhan dari botol ini. Inilah yang dinamakan dengan ihata ma'iyah. Jadi bersama yang meliputi dan meliputi yang membersamai. Nah, itu dipahami oleh orang yang arif, ya, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaat dalam kehidupan? Jika itu tertanam dengan kuat di dalam hati kita, di antaranya adalah bahwa ketika muncul rasa takut, namanya manusia, kita pernah merasa cemas, ada rasa takut. Tapi rasa takut itu tidak akan pernah menguasai kita, tidak pernah mendominasi, tidak pernah mengalahkan. Dan ketika merasakan satu kesedihan, kesedihan itu pun tidak akan terus-menerus kita rasakan. Maka di Al-Quran, di antara ciri wali-wali Allah SWT itu adalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa takut tidak menguasainya. Bukan berarti dia tidak pernah takut, tapi ketika muncul rasa takut, ketakutan itu tidak menguasai dirinya. Bukan berarti dia tidak pernah sedih. Dia sedih, tapi walahum yahzanun. Dia tidak terus-menerus berada di dalam kesedihan tersebut. Maka orang yang meyakini ma'iyahnya Allah dan ihata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi orang yang sangat kuat dalam kehidupan ini, karena sandarannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang sesuai dengan kepada apa atau kepada siapa dia bersandar. Saat ini saya bersandar ke kursi. Kalau kursi ini jatuh, saya ikut jatuh. Ada yang sandar ke tembok, Pak. Kalau temboknya roboh, ya yang bersandar juga akan ikut roboh. Kalau kita bersandar kepada manusia, bersandar kepada atasan kita, bersandar kepada majikan kita, ketika atasan jatuh, ya kita juga akan ikut goyang.
Tapi kalau kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah jatuh. Sehingga orang yang meyakini, mengetahui dengan baik mahiyanya Allah, ihata Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang sangat kuat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Selain kuat, dia juga akan menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas. Yang tujuan dari seluruh aktivitas hidupnya adalah lillahi rabbil alamin. Kita selalu berikrar di dalam salat, inna salati, sesungguhnya salatku secara khusus, wa nusuki, ibadahku secara keseluruhan, wa mahyaya, bahkan seluruh aktivitas hidup saya, wa mamati, begitu juga matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja, pencipta seluruh alam semesta. Yang berikutnya, fafham wa ta'ammal tahsululaka subdatul ulumi tahqiqiyah wa khulasatul fuhumi tadqiqiyah wa li shiddati tamami ma'iyyati subhanahu wa ta'ala ma'ana wa ihatatuhu bil kulli kada alla yatamayyazu anna wa anil kulli illa min haisul mafhumi faqat. Kannari masalan idza stawalat alal hatab fa innaha la yatamayyazu anhu illa min haisul mafhumi faqat. Al hatabu qaimun bi nafsihi wan naru qaimatun bil hatabi. Pan naru nar wal hatabu hatab. Kama qila al abdu abdun wa in taraqqa war rabbu rabbun wa in tanazzala. Kemudian jika ini difahami dan direnungkan dengan baik, kata beliau, maka akan mendapatkan zubdatul ulum, intisari dari ilmu tahqiqiyah, akan mendapatkan intisari dari pemahaman yang mendalam. Dan karena kuatnya makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, begitu juga kuatnya makna ihata, Allah meliputi segala sesuatu, hampir-hampir tidak bisa dipisahkan. Hampir-hampir kita tidak bisa memisahkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya yang dibersamai, hampir-hampir tidak bisa dipisahkan. Kecuali hanya secara pemahaman saja. Beliau memberikan satu ibarat, satu perumpamaan. Seperti api, ketika api itu telah menyelimuti kayu bakar. Ada kayu bakar yang kemudian kita bakar. Ada kayu bakar, api menyelimuti secara keseluruhan seluruh bagian dari kayu tersebut, sehingga kita tidak bisa lagi memisahkan mana kayunya, mana apinya, karena api telah menyelimuti secara keseluruhan. Kecuali dari segi pemahaman saja. Maksudnya apa? Kayu itu dia tegak dengan dirinya sendiri, sementara api dia tidak bisa berdiri sendiri, dia melekat pada kayu itu. Begitulah kita ini dengan Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala qaimun binafsi, Allah ada tegak dengan dirinya sendiri. Sementara kita ini manusia tidak ada dengan diri kita. Qaim bi ghairi. Kita ini ada dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana benda dengan bayangannya. Benda dengan bayangannya. Benda itu dia qaim binafsi. Sementara bayangan qaim bi ghairi, bayangan itu ada karena ada bendanya. Seandainya benda tidak ada, bayangannya tidak ada. Tidak bisa kita balik, tidak bisa kita mengatakan bayangan seandainya tidak ada, bendanya tidak ada, tidak bisa. Ya, benda bisa ada tanpa terlihat bayangannya, tapi bayangan tidak mungkin bisa ada tanpa ada bendanya. Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada sekalipun makhluk tidak ada. Tapi makhluk tidak mungkin bisa ada tanpa ada Tuhannya. Meskipun hampir-hampir tidak bisa dipisahkan, tapi tetap api adalah api, kayu bakar adalah kayu bakar. Begitu juga, meskipun karena kuatnya ma'iyah Allah sehingga hampir-hampir tidak bisa dipisahkan, tapi bagaimanapun juga hamba tetaplah hamba. Bagaimanapun tingginya dia mendaki, menanjak menuju kepada Allah, hamba tetaplah hamba. Tidak bisa jadi Tuhan. Dan Tuhan tetaplah Tuhan.
meskipun tanazzala, meskipun Allah turun dengan rahmatnya, meliputi dengan ilmunya, meskipun Allah SWT bersama dengan makhluk yang dibawa, tapi Allah tetaplah Allah, Tuhan tetaplah Tuhan, tidak akan pernah menjadi hamba. Sebagaimana hamba tetaplah hamba meskipun dia menanjak naik. Maknanya apa? Wal makna innal abda abdul. Hamba itu tetaplah seorang hamba. Wa in sara faniyan fillah, meskipun dia fana di dalam Allah. Wa baqiyan bihi ta'ala, dan dia baqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini pada pertemuan yang berikutnya. Seperti biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan isi kitab atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah subuh sekalian. Demikian, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.